bagi kita semua. Sebetulnya hari ini bukan bagian saya atau jadwal saya menyampaikan khotbah, melainkan Pendeta Oliver Tambunan ya. Tapi karena berhalangan, maka Pendeta Napu meminta saya untuk menyampaikan oleh-oleh dari Garut, tapi bukan dodol Garut ya. Yaitu saya mengikuti seminar pelatihan Advent Mission ya dalam penginjilan terpadu Konferensi Jawa Barat 2025. Jadi saya akan menyampaikan beberapa materi yang dibahas di sana yang menyangkut penginjilan ya atau cara-cara penginjilan, dan saya juga mendapatkan ilmu untuk menginjil melalui teknologi AI ini ya. Jadi program ini diacarakan dengan dasar pemikiran sesuai dengan perintah agung dari Tuhan Yesus Kristus yang terdapat dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 tadi sebagai ayat inti ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah yang Tuhan juga janjikan kepada kita semua untuk selalu menyertai kita, khususnya di dalam membantu pekerjaan Tuhan mengabarkan Injil. Jadi conference ya, departemen yang di conference merasa perlu untuk bersinergi kembali untuk memberitakan kasih Yesus kepada dunia, secara khusus di wilayah Conference Jawa Barat. Maksud dan tujuan, untuk itu perlu diadakannya pelatihan bagaimana menabur dan juga menuai apa yang telah dikerjakan oleh setiap kita. Maka diadakanlah acara pelatihan penginjilan terpadu Conference Jawa Barat 2025. Yaitu kembali menyatukan visi penginjilan di Jawa Barat dengan penginjilan terpadu yang melibatkan beberapa departemen, diantaranya Departemen Adventist Mission, Departemen Adventist Muslim Relation, Departemen Sekolah Sabat, Departemen Pelayanan Perorangan PP ya, Departemen Komunikasi GMP yang di bawah naungan KJB, dan juga para TSPM. Pada malam pertama sesudah renungan buka Sabat diadakan juga acara baptisan ya, yaitu ada beberapa orang yang dibaptis. Ini hasil kerja para TSPM dan GMP ya di wilayah Garut dan Tasik kalau nggak salah. Kemudian kita membahas dari Departemen Sekolah Sabat ya, yang dibawakan oleh Pendeta Oliver Tambunan. Jadi Sekolah Sabat ini adalah jantung dari gereja ya, jantung juga dari penginjilan. Sekolah Sabat adalah benang merah yang membantu mengikat semua anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 di seluruh dunia untuk mencapai Sekolah Sabat yang hidup ya, bersemangat. Maka program ini mencakup 3 komponen penting dari Sekolah Sabat yang sedang dikembangkan. Sasaran utama pekerjaan Sekolah Sabat seharusnya adalah membawa atau menarik jiwa. Jadi ini adalah tujuan utama dari program Sekolah Sabat ya. Keindahan dan kekayaan firman Allah memiliki pengaruh yang mengubah pikiran dan karakter. Di dalam tulisan Roh Nubuat Christ Object Lesson halaman 132. Poin pertama adalah belajar Alkitab dan berdoa.
Mereka yang terus-menerus membentengi pikiran dengan kebenaran Alkitab akan bertahan pada pertentangan besar yang terakhir. Di dalam buku Great Controversy atau Kemenangan Akhir ya, halaman 593. Amsal 30 ayat 5. Semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Tidak ada hati yang diperbaharui dan tetap terpelihara dalam kondisi yang tidak baik, yang baik jika tidak digarami dengan firman Tuhan setiap hari. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Kedua adalah persekutuan. Format persekutuan di Departemen Sekolah Sabat dibagi dalam 5 bagian. Penetapan jumlah UKSS dengan anggota 8-12 orang. Nah ini yang disarankan ya. Jadi selalu membentuk kelompok kecil supaya bisa masing-masing anggota belajar dengan lebih baik, lebih banyak berinteraksi. Kalau misalnya kita menyatukan dengan jumlah banyak dalam acara sekolah sahabat ini, mungkin yang bertanya atau yang menambahkan pendapat itu hanya 1-2 orang saja. Banyak orang tidak berani berbicara. Tetapi kalau dalam kelompok kecil itu membuka kesempatan orang lebih berani ya. Jadi dalam acara sekolah sahabat ini masing-masing anggota akan belajar lebih dalam, lebih banyak. Kelompok diskusi, kelompok jangkauan keluar. Jadi ada juga misi untuk kita menjangkau orang-orang luar ya. Itu nanti ada diusulkan sahabat tamu, yaitu di sahabat kedua. Kelompok sosial, mungkin kita bisa anggota sekolah sahabat ini mengadakan acara-acara sosial untuk juga tujuan penginjilan. Pelayanan mengembalikan anggota jemaat yang hilang. Ini juga disebut supaya kita mengusahakan juga jemaat-jemaat yang sudah lama tidak ke gereja atau undur gitu dalam imannya ya, dan kita bisa membuat satu program lah atau ide bagaimana untuk menjangkau mereka untuk kembali ke gereja. Sekolah sahabat adalah untuk belajar dan mengajar, bukan berkhotbah ya. Jadi dalam proses belajar itu bukan hanya anggota sekolah sahabat itu mendengarkan, tetapi aktif juga terlibat berbicara ya. UKSS harus dibentuk di mana diskusi dapat terlaksana. Tidak semua anggota UKSS mengerti dengan jelas pelajaran sekolah sahabat pada sahabat itu. Oleh karena itu semua anggota UKSS harus saling menolong untuk berkembang. Jadi anjurannya tadi dibentuk kelompok kecil dan memberi kesempatan kepada anggota sekolah sahabat itu untuk berbicara ya, sehingga mereka juga belajar lebih dalam dan melatih berbicara untuk tujuan penginjilan. Membuat sahabat tamu, sahabat kedua. Kesuksesan sahabat tamu atau sahabat friendship adalah kerjasama semua anggota jemaat yang sudah jauh-jauh hari mendoakan sahabat-sahabat mereka. Mereka yang sudah didoakan, dilawat, dikunjungi dan juga memberikan simpati, perhatian, bahkan memberikan bantuan jika mereka membutuhkan bantuan. Catatan khusus mengenai bantuan, jangan terkesan membantu untuk dijadikan advent. Jadi kita membantu saja dengan tulus,
dan memberikan pekabaran, juga kita mendoakan ya. Jadi mungkin di sini kita harus menargetkan teman-teman dekat atau tetangga atau siapapun, kita doakan ya, siapa tahu barangkali mereka bisa diajak ke gereja. Itu difokuskan di Sabat kedua katanya. Sabat kedua atau sabat tamu yang berkhotbah adalah pendeta, ya. Jemaat, pendeta jemaat atau ketua jemaat. Bahan khotbahnya dari 28 ajaran dasar Alkitab, 28 doktrin kita ya. Makanan pada sabat kedua adalah makanan sehat tanpa makanan hewan. Kalau soal makanan kita kan sudah seluruh sabat makanan sehat ya. Jadi itulah anjuran untuk membuat sabat tamu di sabat kedua. Ketiga, tujuan atau misi. Gereja harus mengadakan program misi yang hidup terpisah dari pelajaran SS Sekolah Sabat di UKSS ya, yang mencakup tempat misi yang lebih luas. Adakan program jangkauan keluar dan adakan pelatihan pelayanan pribadi. Sekolah Sabat di seluruh dunia menunjukkan sifat pengorbanan mereka dengan memberi secara finansial untuk mendukung proyek misi sedunia. UKSS hendaklah mengadopsi proyek misi jemaat setempat setiap triwulan untuk menjangkau atau melawat anggota. Habiskan 10-15 menit waktu di TMI, Total Member Involvement ya, di awal kelas untuk berdoa, merencanakan dan memberikan laporan kepada UKSS. Jadi ini juga yang dianjurkan dan kita belum pernah ya pengalaman melaksanakannya. Jadi ada waktu sedikit 10 menitan, 15 menit untuk kita merencanakan jangkauan keluar ini. Ya, kita mendoakan, kita merencanakan dan kita melaporkan, saling melaporkan untuk membentuk tujuan penginjilan keluar ini. Disebutkan ada pelatihan di tahun 2026 mengenai penginjilan ini ya, melalui Sekolah Sabat. Pelatihan Sekolah Sabat tahun ini diadakan secara bersama di awal tahun, dibentuk gabungan sekonferensi atau per klaster distrik. Nah ini rencananya ya, kita belum tahu juga nanti realisasinya bagaimana. Kurikulum pelatihan Sekolah Sabat dan narasumber pelatihan adalah sebagai berikut. Prinsip mengajar Sekolah Sabat. Nah ini poin-poin yang akan dilatih ya. Prinsip mengajar Sekolah Sabat. Mengajar seperti Yesus Kristus. Itu nanti dibawakan oleh gembala. Kalau yang pertama tadi dibawakan oleh Direktur Sekolah Sabat ya, PP dari conference. Mengorganisir UKSS, itu majelis jemaat, literasi Alkitab, guru-guru Sekolah Sabat. Kemudian ada usulan juga merintis cabang Sekolah Sabat. Ada beberapa cara untuk membuka cabang Sekolah Sabat. Anggota jemaat yang tinggal jauh dari gereja ya, biasa menjadi pionir cabang SS di rumahnya. Cabang SS ini dapat dilakukan di rumah simpatisan atau pelajar Alkitab. Jika ada pelajar Alkitab yang sudah memiliki minat, maka ditawarkan agar diadakan kebaktian Sekolah Sabat di rumahnya. Cabang Sekolah Sabat dapat diadakan di panti asuhan, panti jompo, lembaga pemasyarakatan dan lain-lain. Jadi ini adalah juga usulan daripada yang rumahnya jauh ke gereja. Nah mereka juga bisa memikirkan untuk membuka cabang Sekolah Sabat. Nah kemudian dari Departemen Komunikasi. Ini kita mendapatkan, peserta itu mendapatkan pelatihan ya. Penginjilan melalui teknologi media elektronik atau AI ya, Artificial Intelligence.
ini bisa dilakukan perorangan atau berkelompok, belajar bersama menggunakan media elektronik. Mengundang yang ahli di bidang itu untuk mengajarkan kita anggota jemaat yang berminat. Merencanakan materi dari format yang akan disampaikan. Misalnya materinya yang disampaikan di penginjilan melalui itu bisa doktrin, ya, bisa kesehatan, lagu pujian, dan lain-lain lah yang secara khusus dalam program penginjilan gitu ya. Prinsipnya ada 3 tahapannya ya. Jadi pertama itu pilih gambar atau video dengan orang bergerak sedikit dan tanpa suara. Siapkan skrip atau bacaan ya. Bacaan ini sekarang sangat mudah dengan adanya aplikasi AI ChatGPT. Jadi kita misalnya di dalam tugas kami di sana itu membuat bacaan dari Mazmur 23. Tapi dengan bahasa yang beda. Nah itu sebentar saja si ChatGPT ini sudah membuatkan. Jadi memang luar biasa ya. Dan apa saja yang kita mau bikin teks kesehatan mengenai apa itu mereka bisa supply gitu dengan cepat. Kemudian baru menggunakan aplikasi untuk membuat video, ya, sebutnya video kreator atau generator. Nah, sementara ini mungkin masih belum terlalu banyak yang membuat aplikasi. Jadi inginnya itu berbayar, kita harus bayar. Atau mau coba juga terbatas dalam waktu misalnya 30 detik atau kualitas gambarnya kurang baik gitu ya. Nah ini saya coba skripnya atau bacaannya dari renungan pagi kita mungkin minggu lalu ya, mengenai susu sapi. Beberapa ini mungkin ada saudara-saudara Bapak Ibu yang sudah pernah baca juga, saya lupa di hari apa. Jadi pokoknya kejelekan mengenai minum susu. Ya. Terakhir kan bisa ditambahkan kalau kita nonton YouTube sekarang kan silahkan di like, share, subscribe gitu segala macam kan, itu bisa ditambahkan. Ini contoh videonya. Jadi saya ngambil gambar perawat ini, cuma mungkin terlalu agak terlalu genit gitu, tapi ya ini cuma contoh aja. Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah minum susu sapi menyehatkan? Beberapa penelitian memberitahu kita bahwa susu sapi terkait dengan peningkatan alergi, anemia karena kekurangan zat besi, penurunan kecerdasan, kelelahan kronis, nyeri muskuloskeletal, hiperaktif, infeksi telinga, asma, dan gangguan pernapasan lainnya, aterosklerosis dini, diabetes remaja, jerawat, rheumatoid arthritis, kerusakan gigi, dan penyakit menular. Air susu ibu, ASI, sebaliknya, memberi bayi antibodi dan sel darah putih ibu yang melawan infeksi. Ini mengandung laktoferin dan cenderung menghalangi pertumbuhan E. coli di usus dan biasanya steril. Ada alasan mengapa Tuhan menciptakan susu sapi untuk anak sapi dan ASI untuk bayi. Terima kasih sudah menonton video ini. Ini aplikasi ini sangat pintar ya. Kita nggak pernah terbayang gitu ada aplikasi seperti itu. Jadi satu gambar atau satu video pendek itu dia bisa berbicara sesuai yang kita inginkan. Kita hanya memasukkan teks itu. Mereka mengenali itu bahasa Indonesia. Mungkin bahasa Inggris, bahasa dan lainnya juga. Lalu kemudian jenis suara ya dipilih. Suaranya seperti apa? Suara yang sangat bersemangat atau yang lemah lembut, ya tergantung tujuan kita membuat video ini ya.
Bisa juga tanpa orang berbicara tapi berupa infografis. Ya. Ini Saudara Raymond yang membuat, ininya teksnya, skripnya sama. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apakah minum susu sapi benar-benar menyehatkan? Beberapa penelitian menunjukkan bahwa susu sapi dapat dikaitkan dengan peningkatan alergi, anemia karena kekurangan zat besi, penurunan kecerdasan, kelelahan kronis, nyeri otot dan sendi, hiperaktivitas, diabetes remaja, jerawat, rheumatoid arthritis, kerusakan gigi, infeksi telinga, asma, serta gangguan pernapasan lainnya. Bahkan, beberapa temuan menyebutkan kaitannya dengan aterosklerosis dini dan penyakit menular. Sebaliknya, air susu ibu atau AKSA memberikan antibodi dan sel darah putih yang melindungi bayi dari infeksi. ASI mengandung laktoferin yang membantu menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya seperti E. coli dan umumnya steril. Ada alasan mengapa Tuhan menciptakan susu sapi untuk anak sapi dan ASI untuk bayi manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Nah, kita melihat juga bisa tidak usah orang berbicara. Ya. Atau ada juga kalau yang sudah pede mungkin kita saja yang berbicara ya. Dan AI bisa membantu kita berbicara dengan baik ya, dengan jelas gitu. Terus bisa juga berupa gambar ya, penjelasan mengenai apa yang akan kita sampaikan. Nah, ini hasil kerja pelatihan waktu di Garut. Kami kelompok 4 termasuk juga Pak Chandra. Ini teksnya Mazmur 23 dengan bahasa kekinian. Ya. Jadi bukan bahasa yang persis seperti yang di dalam Alkitab. Tuhan itu gembalaku, aku gak bakal kekurangan apa-apa. Dia ngajak aku istirahat di tempat yang nyaman, ngarahin aku ke air yang tenang buat menyegarkan jiwa. Dia ngasih arah yang benar, demi namanya yang baik. Walaupun aku jalan di lembah yang gelap dan menakutkan, aku gak takut bahaya, soalnya Tuhan selalu nemenin aku. Tongkat dan stafnya itu yang nguatkin aku. Dia nyiapin meja untuk aku di depan musuh-musuhku, dan dia nyiraminnya di kepalaku, cangkirku sampai penuh banget. Kebaikan dan kasih setia Tuhan pasti ngikutin aku setiap hari dalam hidupku, dan aku bakal tinggal di rumah Tuhan selama-lamanya. Nah, ini mungkin ditujukan untuk generasi muda lah ya, yang lebih familiar dengan bahasa-bahasa bahasa gaul gitu ya. Jadi teknologi ini atau sosmed ini bisa kita gunakan secara positif. Tadi Pak Binadi kan memberikan juga tips kesehatan, pengaruh-pengaruh negatifnya ya. Jadi dengan kemajuan teknologi yang luar biasa ini kita bisa juga memakainya untuk kepentingan pekerjaan Tuhan atau penginjilan. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. 2 Timotius 2 ayat 4. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Mengapa kita mau menginjil? Ini diambil kutipan dari buku Step to Christ, bahasa Indonesianya apa ya? Kebahagiaan sejati. Ketika kasih Kristus diabadikan di dalam hati, seperti aroma yang harum, kasih itu tidak dapat disembunyikan. Pengaruhnya yang kudus akan dirasakan oleh semua orang yang berhubungan dengan kita. Roh Kristus di dalam hati seperti mata air di padang gurun, mengalir untuk menyegarkan semua orang dan membuat mereka yang siap untuk binasa ingin sekali meminum air kehidupan. Kasih kepada Yesus akan dimanifestasikan dalam sebuah keinginan untuk bekerja sebagaimana Dia bekerja untuk memberkati dan mengangkat umat manusia. Kasih kepada Yesus
akan menuntun kita untuk mengasihi dengan lemah lembut dan bersimpati kepada semua makhluk ciptaan yang berada di dalam pemeliharaan Bapa Surgawi kita. Dan upaya untuk memberkati orang lain akan bereaksi dalam bentuk berkat bagi diri kita sendiri. Inilah tujuan Allah dalam memberikan kita bagian untuk bertindak dalam rencana penebusan. Dia telah memberikan kepada manusia hak istimewa untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan pada gilirannya menyebarkan berkat-berkat kepada sesama mereka. Ini adalah kehormatan tertinggi, sukacita terbesar yang dimurnikan bagi Allah untuk dianugerahkan kepada manusia. Mereka yang dengan demikian menjadi peserta dalam pekerjaan-pekerjaan Allah, pekerjaan kasih, dibawa mendekat kepada Sang Pencipta. Jadi kita menginjil ini adalah juga bermanfaat untuk kerohanian kita. Kita akan semakin dekat kepada Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita sebagai umat yang sudah Tuhan pilih menjadi umat kepunyaan Tuhan, Israel rohani, adalah kewajiban kita untuk memberitakan juga kasih Tuhan ini kepada orang-orang lain, khususnya orang yang dalam kegelapan dan mencari terang ya. Dan ini yang paling penting. Kesaksian diam dari kehidupan yang benar, tidak mementingkan diri sendiri dan saleh, membawa pengaruh yang hampir tak tertahankan. Dengan mengungkapkan di dalam kehidupan kita sendiri karakter Kristus, kita bekerja sama dengan Dia di dalam pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa. Hanya dengan menyatakan karakternya dalam hidup kita, kita dapat bekerja sama dengannya. Dan semakin luas lingkup pengaruh kita, semakin banyak kebaikan yang dapat kita lakukan. Ketika mereka yang mengaku melayani Allah mengikuti teladan Kristus, mempraktekkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan sehari-hari mereka, ketika setiap tindakan memberikan kesaksian bahwa mereka mengasihi Allah secara luar biasa dan sesamanya, mereka seperti diri mereka sendiri, maka gereja akan memiliki kuasa untuk menggerakkan dunia. Jadi inilah kuasa yang Tuhan berikan kepada masing-masing kita, anggota-anggota gereja, untuk mempunyai pengaruh dalam penginjilan yang semakin besar. Disebutkan di sini kesaksian diam saja, tapi dengan kita mempraktekkan tabiat Kristus dalam kehidupan kita, itu juga sudah menginjil, memberitahukan karakter Yesus ya yang ada di karakter kita. Jadi kan banyak orang yang susah berbicara, tidak berbakat untuk berkhotbah. Nah, kita praktekkan ini saja. Itu juga akan membawa pengaruh yang disebutkan di sini, pengaruh yang hampir tidak tertahankan. Demikianlah sebagian materi yang saya dapatkan waktu seminar di Garut, dan kiranya kita mendapatkan motivasi untuk menginjil lebih giat, membantu pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.